Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu pada hari ini dalam khotbah Minggu tanggal 4 Oktober 2020 atau Minggu ke-17 setelah Trinitatis. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu pada saat ini. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema khotbah Minggu kita pada saat ini diikat dengan setara di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, laki-laki dan perempuan adalah dua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Keduanya memiliki persamaan tetapi juga perbedaan, yaitu sama-sama diciptakan sebagai makhluk yang disebut manusia, tetapi berbeda kelaminnya sebagai laki-laki dan perempuan. Perbedaan kelamin atau gender tersebut mengarah pada adanya sifat dan karakter yang berbeda. Manusia laki-laki adalah makhluk yang memiliki sifat dan karakter pemberani, kuat, dan tegas. Sedangkan manusia perempuan adalah makhluk yang memiliki sifat dan karakter lemah lembut, halus, dan anggun. Untuk itu, kata laki-laki dan perempuan juga dapat dipakai sebagai kata kiasan. Misalnya laki-laki tapi seperti perempuan. Dalam kalimat tersebut, kata perempuan bukan dimaksudkan untuk menunjukkan gender, tetapi hiasan untuk laki-laki yang memiliki sifat lemah lembut, halus, dan anggun. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam kisah penciptaan manusia ini, bahwa Allah menciptakan laki-laki, yaitu Adam, atau menciptakan manusia. Dan di dalam proses penciptaan ini, bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah. Tema kita pada saat ini adalah setara di hadapan Allah. Setara artinya adalah sama. Di hadapan Allah tidak ada perbedaan. Tidak ada yang membedakan mereka di hadapan Allah. Walaupun bahwa di dalam kehidupannya, bahwa laki-laki dan perempuan adalah berbeda gender. Namun
keduanya adalah sama di hadapan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam kisah penciptaan manusia dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai ayat 25 ini, bahwa pandangan masyarakat Yahudi yang merendahkan perempuan mengatakan bahwa kisah penciptaan jelas menunjukkan kedudukan laki-laki lebih tinggi dan utama daripada perempuan. Itu tampak dari kenyataan bahwa Tuhan lebih dahulu menciptakan laki-laki baru perempuan. Berarti laki-laki harus didahulukan atau diutamakan karena ia ada lebih dahulu dari perempuan. Bahkan untuk menguatkan pendapatnya, laki-laki mengatakan bahwa perempuan diciptakan berdasarkan keinginan Tuhan, bukan keinginan laki-laki. Sehingga laki-laki hanya terima jadi ciptaan Tuhan tidak sesuai dengan seleranya. Jika kita perhatikan kisah penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 28, di sana tampak bahwa Tuhan tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Dan bagian tersebut mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia. Di dalam kisah Kejadian ayat 1 ayat 26 sampai 28 tadi, bahwa di sana dikisahkan bahwa Tuhan tidak menciptakan laki-laki dan perempuan, tetapi Tuhan menciptakan manusia. Hal ini mau menyatakan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah. Walaupun pandangan orang Yahudi berbeda dengan hal ini. Kalau orang Yahudi berpikir bahwa karena laki-laki diciptakan lebih dahulu, lalu perempuan berasal dari laki-laki, lalu mereka mengatakan bahwa laki-laki adalah lebih utama daripada perempuan. Laki-laki adalah lebih tinggi daripada perempuan. Itu yang mereka anggap. Dan hal ini juga adalah menjadi kebiasaan secara turun-temurun di dalam kehidupan orang Israel, orang Yahudi, bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Tetapi dalam kisah penciptaan, bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah. Walaupun ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi ini adalah bukan menyatakan siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah. Ini adalah berbicara tentang tugas dan tanggung jawab manusia itu yang berbeda-beda. Satu dengan yang lain memiliki tugas yang berbeda. Bukan mau membedakan siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah. Dalam kisah penciptaan tidak ada dikatakan bahwa laki-laki lebih tinggi dan perempuan lebih rendah. Tetapi dalam kisah penciptaan, bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa hal yang pertama yang kita lihat dalam firman ini, dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 25, bahwa pertama-tama Allah menciptakan binatang, menciptakan ternak untuk dijadikan sebagai penolong bagi manusia. Tetapi bahwa manusia melihat tidak ada yang sesuai untuk menjadi penolong baginya, bagi Adam. Lalu kita lihat selanjutnya, lalu ketika manusia itu tertidur, lalu Allah membuat manusia itu tertidur. Lalu Allah mengambil tulang rusuk dari manusia itu untuk dijadikan sebagai penolong. Saudara-saudara yang terkasih, lalu ketika tulang rusuk itu diambil menjadi penolong baginya, lalu manusia itu melihat bahwa itu adalah yang sepadan dengan dia. Perempuan itu adalah sepadan kepada laki-laki. Saudara-saudara yang terkasih, penolong yang sepadan ini mengartikan ini, dan ini mau mengatakan bukan perempuan itu lebih kuat dan bukan laki-laki itu yang lebih kuat, tetapi perempuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu, kepada Adam pada saat itu adalah supaya mereka bisa dapat bekerja sama, melengkapi satu dengan yang lain, untuk dapat bersama-sama memuliakan Allah di dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa Tuhan mengambil Hawa dari tulang rusuk untuk menjadi penolong. Itu artinya adalah bahwa perempuan itu seorang penolong yang sepadan, yang sama kedudukannya di hadapan Allah dengan Adam. Tuhan tidak mengambil Hawa dari kaki dan tidak mengambil dari kepala, tidak mengambil dari tangan, tetapi Tuhan mengambil dari tulang rusuk, bagian yang terpenting, yang dekat dengan hati, bagian anggota tubuh yang berada di tengah, mulai dari kaki sampai kepala. Hal ini mau mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah. Laki-laki tidak boleh memperlakukan perempuan seenaknya saja. Demikian juga perempuan itu tidak boleh memperlakukan laki-laki seenaknya saja. Tetapi semuanya adalah harus saling menolong satu dengan yang lain. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi, tidak ada jabatan yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tetapi semuanya adalah sama-sama di hadapan Allah. Di dalam firman ini tadi kita melihat bahwa Tuhan menciptakan Hawa itu adalah sebagai seorang penolong baginya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sekalipun bahwa di dalam penciptaan ini dikatakan bahwa perempuan itu adalah seorang penolong. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan seorang penolong bagi Adam adalah supaya mereka dapat berbagi tanggung jawab, mereka dapat saling mengasihi, dan mereka dapat sebagai rekan sepelayanan untuk memuliakan Allah di dalam kehidupan mereka, supaya nama Allah dimuliakan melalui kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa sering sekali atau dalam tradisi Batak pada zaman dulu dianggap bahwa perempuan adalah hanya mengerjakan pekerjaan rumah, mengerjakan pekerjaan dapur, dan melayani suaminya. Saudara-saudara yang terkasih, dan bagi bangsa Israel, bahwa perempuan dan anak-anak tidak diperhitungkan, tetapi yang mengambil semua keputusan dan tindakan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari adalah hanya laki-laki yang dewasa. Tetapi perempuan semuanya adalah dianggap di belakang laki-laki. Dan semuanya ini adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Bagi bangsa Israel, bahwa kedudukan laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Dan bagi masyarakat Batak juga pada zaman dulu, bahwa perempuan adalah kedudukannya lebih rendah daripada laki-laki. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui khotbah ini, bahwa kita diingatkan semuanya bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapan Allah. Tidak ada yang membedakan, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih tinggi, tetapi semuanya adalah akan menjadi semakin kuat, semakin kokoh ketika laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama untuk memuliakan Allah. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita memperlakukan perempuan sebagaimana Tuhan mengasihi kita, sebagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita. Mari kita melindungi semua hak dari kaum perempuan, melindungi semua hak manusia, memberikan hak-hak manusia sesuai dengan kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa laki-laki dan perempuan adalah diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Manusia itu diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Maka tidak ada yang membedakan. Laki-laki dan perempuan adalah harus saling melengkapi, harus dapat bekerja sama di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara, marilah kita di tengah-tengah kehidupan kita saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan, saling dapat membantu bekerja sama,
melakukan tanggung jawab kita di hadapan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun laki-laki dan perempuan berbeda sifat, tetapi bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama dan setara di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pengertian untuk firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.